Apakah kita yang telah dipilih Allah menjadi hambanya, menjadi hamba Yahweh, hamba Tuhan, mampu mempertahankan kualitas hidup kita sebagai hamba Tuhan, hamba Yahweh, dan kita ada untuk menyelamatkan orang banyak. Kita ada menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 3 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Kitab Yesaya secara khusus bab yang menjadi dasar permenungan kita pada kesempatan pagi ini sesungguhnya merupakan bagian kedua dari kitab Yesaya yang berisikan tentang puisi hamba Yahweh, hamba Tuhan. Dengan sangat bagus dijelaskan dalam bacaan pertama hari ini mengenai siapa itu hamba Yahweh, hamba Tuhan. Dia dipilih oleh Allah dan Allah menaruh rohnya ke dalamnya. Allah yang berbuat demikian, yang menaruh rohnya pada hambanya ini, membuat hamba Tuhan ini memiliki kualitas diri, kualitas hidup yang luar biasa. Apa itu? Dia tidak akan berteriak-teriak, mengeluarkan suaranya, berkoar-koar kemana-mana. Dia adalah orang yang baik, yang datang untuk menyelamatkan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang nyalanya pudar-pudar tidak akan dipadamkannya. Itu kualitas diri, kualitas pribadi hamba Tuhan. Umat Kristiani melihat puisi tentang hamba Yahweh atau hamba Tuhan itu sebagai sebuah nubuat untuk Yesus Kristus. Karena memang apa yang dikatakan tentang hamba Yahweh itu persis dimiliki oleh Yesus Kristus. Hamba Tuhan, hamba Yahweh yang memiliki kualitas yang begitu baik, yang bertingkah laku dan bersikap hidup begitu baik, menderita untuk keselamatan manusia. Demikian juga dengan Yesus Kristus, hamba Allah, utusan Allah, hamba Tuhan, yang telah banyak melakukan hal yang baik kepada manusia atau untuk manusia. Pada akhirnya dia mengorbankan diri dengan rela menderita, mati, dan kemudian bangkit untuk keselamatan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari bacaan pertama hari ini? Sekali lagi saya tegaskan, bacaan pertama hari ini berbicara tentang hamba Yahweh, hamba Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang ada untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan manusia. Saya dan Anda, karena pembaptisan, sesungguhnya dalam arti yang sempit atau dalam arti tertentu adalah hamba Yahweh, hamba Tuhan.
Pertanyaan refleksif untuk kita, apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Yahweh, kita memiliki kualitas hidup pribadi yang baik seperti hamba Yahweh, hamba Tuhan yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini? Kita adalah hamba Yahweh, hamba Tuhan juga dalam arti tertentu karena pembaptisan kita. Apakah kita memiliki kualitas hidup seperti hamba Yahweh, hamba Allah, Yesus Kristus itu? Saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya sekurang-kurangnya apa yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini menjadi tantangan yang luar biasa yang harus kita jawab ke depan dalam kehidupan kita. Apakah kita yang telah dipilih Allah menjadi hambanya, menjadi hamba Yahweh, hamba Tuhan, mampu mempertahankan kualitas hidup kita sebagai hamba Tuhan, hamba Yahweh, dan kita ada untuk menyelamatkan orang banyak. Kita ada menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, ceritanya sangat menarik. Yesus kembali berada di Betania, di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Yesus kembali ke Betania untuk makan bersama di rumah sahabat akrabnya itu. Hadir juga Lazarus yang baru saja dibangkitkan oleh Yesus. Marta melayani, dan diceritakan Maria mengambil minyak wangi termahal, narwastu, lalu kemudian menyiraminya, menuangkannya ke kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Yudas Iskariot yang memegang kas di antara para rasul berkata, sia-sia kalau minyak narwastu yang dengan harga yang sangat mahal itu dibuang percuma, hanya sekedar dituangkan ke kaki Yesus lalu kemudian diseka dengan rambutnya, atau Maria menyekanya dengan rambutnya. Lebih baik menurut pandangan Yudas Iskariot, lebih baik itu diambil, dijual dengan harga yang mahal, lalu kemudian uang dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Catatan menarik, kelihatannya ide brilian sekali dari Yudas Iskariot, tapi catatan kitab suci atau catatan Injil hari ini, itu dikatakan Yudas Iskariot bukan karena dia mempunyai perhatian yang luar biasa kepada orang-orang miskin, tetapi justru karena dia adalah pencuri. Dia suka mencuri uang yang dia pegang, karena dia adalah bendahara dari ke-12 Rasul Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, apa reaksi Yesus atas apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot? Biarkanlah itu dilakukannya sebagai persiapan penguburanku. Yesus telah bernubuat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu menjadi simbol penguburannya yang akan ia hadapi. Saudari dan saudara yang terkasih, hal lain yang juga sangat menarik adalah kelompok orang yang berpolemik dengan Yesus akhirnya juga mau atau berkeinginan untuk membunuh Lazarus. Kata mereka, karena Lazaruslah maka orang banyak meninggalkan mereka, kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Karena Lazaruslah maka orang banyak meninggalkan mereka, dan karena itu Lazarus mau dibunuh. Aneh bukan? Menjadi hal yang memalukan sekali
Yesus yang membangkitkan Lazarus. Lazarus diselamatkan. Tapi kok Lazarus menjadi objek yang mau dibunuh juga oleh kelompok ini. Kelompok yang berpolemik dengan Yesus. Tidak saja Yesus yang mau dibunuh oleh mereka, tapi juga Lazarus. Memang ketika kebencian telah memenuhi hati kelompok ini, maka semua yang muncul dari hati dan pikiran mereka adalah hal-hal yang jahat. Saudari dan saudara terkasih, ketika rasa benci yang begitu kuat meliputi seluruh hati kita, maka yang muncul dari pikiran kita, yang muncul dari hati kita, yang muncul melalui omongan atau kata-kata kita dan tingkah laku kita, tidak pernah lagi ada yang baik. Karena hati kita telah ditutupi seluruhnya oleh rasa benci. Orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa benci, maka tidak ada yang baik yang akan muncul dari orang-orang itu. Yang muncul adalah kejahatan demi kejahatan. Saudari dan saudara terkasih, jagalah hati kita, jangan sampai kebencian merasuki seluruh hati kita, atau hati kita jangan sampai dipenuhi dengan rasa benci. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan rasa benci, ingatlah, sekali lagi saya tegaskan, tidak akan pernah ada yang baik dari diri kita. Kita akan memiliki kualitas hidup yang sangat jelek. Dan sekali lagi, tidak akan pernah ada yang baik yang muncul dari hidup kita. Tutur kata kita pasti jelek, tingkah laku kita juga akan jelek, pikiran kita jahat, hati kita pun menjadi jahat. Karena itu, jagalah hati supaya tidak dirasuki oleh rasa benci dalam kehidupan kita. Tuhan